Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ferdi Saputra Ramadan, kelas 8 Sekolah Islam Terpadu Al-Fikri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita tentang haji dan umroh. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melaksanakan perjalanan haji ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, umrah ke umroh adalah penghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak lagi mempunyai pahala selain surga. Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan haji tanpa berbuat keji dan fasik, maka ia kembali tidak berdosa sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya. Rasulullah bersabda, ikutilah saya dalam ibadah haji kalian. Segeralah melaksanakan ibadah haji jika Anda sudah siap, cukup mempunyai bekal pulang pergi, tanpa perlu memikirkan pembiayaan selain haji, seperti membeli hadiah, permen, dan lain sebagainya, karena Allah menerimanya. Segeralah pergi haji sebelum jatuh sakit, miskin, atau mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, karena haji merupakan salah satu rukun Islam. Harta yang dipakai untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh harus halal, sehingga ibadah haji dan umroh tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram bagi wanita yang pergi haji tanpa disertai muhrimnya. Rasulullah bersabda, dan janganlah wanita pergi tanpa muhrimnya. Damailah dengan lawanmu, bayarlah utang-utangmu, nasihatilah keluargamu agar tidak berlebihan dalam berhias, kendaraan, makanan manisan, pemotongan kurban, dan lain sebagainya. Difirmankan dalam Al-Quran, makanlah, minumlah, dan jangan kamu berlebih-lebihan. Haji merupakan konferensi sebesar bagi umat Islam untuk saling berkenalan, berkasih-kasihan, dan saling membantu untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan mereka, agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia. Yang penting sekali agar kamu dapat menyelesaikan kesulitan kamu dengan pertolongan dan berdoa hanya kepada Allah semata. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukannya sesuatu
dengannya. Surat Al-Jin ayat 20. Umroh bisa dilaksanakan setiap waktu, tapi jika dilaksanakan pada bulan Ramadan lebih utama, sebagaimana sabda Rasulullah. Umroh pada bulan Ramadan seimbang nilainya dengan haji. Muttafaq alaih. Sholat di Masjid Ka'bah lebih baik dari 100.000 sholat di tempat lain, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di masjidku lebih utama dari 1.000 sholat di masjid lain kecuali Masjid Ka'bah. Riwayat Muslim. Sabda beliau juga, sholat di Masjid Haram lebih utama 100 kali daripada sholat di masjidku. Jadi 1.000 dikali 100 sholat sama dengan 100.000 sholat. Hendaklah Anda mengerjakan haji tamattu, yaitu umroh, lalu tahalul, kemudian haji. Berdasarkan Nabi, wahai pengikut Muhammad, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan haji, maka supaya memulai dengan umroh hajinya itu. Riwayat Ibnu Hibban. Pekerjaan dalam umroh. Ihram. Pakaian ihram di mikot sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kedua, tawaf. Jika Anda sudah sampai di Mekah, pergilah ke Masjid Haram dan lakukan tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Jumlah Hajar Aswad jika dapat. Kalau tidak dapat, maka tunjuklah dengan jari kananmu. Usaplah rukun Yanani dengan tangan kananmu. Setiap kali kalau dapat mencium atau menunjuk dengan jari-jari tangan. Ucapkanlah antara dua rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ketiga, Said. Naiklah ke Safa, menghadap ke kiblat sambil mengangkat tangan ke langit dan mengucapkan, dan bertakbirlah 3 kali tanpa menunjuk dengan jari-jari. Kemudian ucapkan 3 kali kalimat berikut. Ucapkanlah hal ini di Safa dan Marwah berkali-kali dengan berdoa. Berjalan cepat menuju Safa dan Marwah antara 2 garis hijau. Sa'i dilakukan 7 kali, berangkat dihitung sekali dan pulang dihitung sekali. Cukurlah semua rambutmu atau potonglah pendek. Bagi wanita cukup dipotong sedikit saja. Hal ini disebut tahalul. Ihram bermalam di Mina, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumroh, menyembelih kurban, memotong rambut, tawaf, dan sa'i. Berpakaianlah pakaian ihram di Mekah pada hari ke-7 bulan Dzulhijjah sambil mengucapkan labbaik Allahumma jaddah. Pergi ke Mina dan bermalam di sana. Kemudian sholat 5 waktu dengan dikosor, sehingga sholat zuhur, asar, dan isya kamu kerjakan masing-masing 2 rakaat pada waktunya. Pergi ke Arafah pada hari ke-9 setelah terbit fajar, sekali azan, 2 iqomat tanpa sholat sunat. Perhatikan bahwa kamu benar-benar berada di Arafah, sedang dalam
talbiyah dan hanya memanggil Allah Subhanallah semata. Karena wukuf di Arafah merupakan rukun yang paling pokok. Tinggalkan Arafah setelah tenggelam matahari dengan tenang menuju Muzdalifah. Sholat maghrib dan isya dengan jamak takbir bermalam di Muzdalifah untuk dapat sholat subuh dan zuhur. Potonglah kurban di Mina atau di Mekah. Pada hari raya dan tasyrik, makanlah daging kurban tersebut dan berikan kepada kaum fuqara. Jika tidak pada waktu haji, dan 7 hari jika kamu telah pulang ke keluargamu, seorang perempuan mempunyai kewajiban menyembelih kurban atau berpuasa sama dengan kewajiban lelaki, dan ini untuk tamatu. Cukurlah rambutmu atau pendek dan mencukur semua rambut lebih utama. Kembalilah ke Mina pada hari raya dan wajib bermalam di sana. Kemudian lemparlah ketiga jumroh dimulai dari jumroh kecil setiap hari. Setelah jumroh dimulai dari jumroh kecil setiap hari, maka mengucapkan takbir dan bahwa lemparnya jatuh pada sasaran. Jika tidak sampai diulangi, sunahkan untuk wukuf setelah melempar jumroh subro dan wusta untuk berdoa dengan mengangkat kedua belah tangan. Diperbolehkan bagi kaum wanita yang lemah untuk jumroh tersebut. Tawaf wada adalah wajib dan berpergian dilakukan langsung setelah tawaf wada. Bagi yang tidak melempar jumroh atau tidak bermalam, ikhlaslah hajimu untuk Allah sambil mengucapkan Allahumma hadai jaddah la riya fiha wala sama'ah. Kawanilah para ahli kebaikan dan berbaktilah mereka, serta sabarlah terhadap gangguan tetanggamu. Waspadalah dalam mengisap dan membeli rokok. Hal itu adalah haram, membahayakan badan, tetangga, harta, dan merupakan maksiat kepada Allah. Pergunakanlah siwak ketika sholat dan ambillah siwak, air jam-jam, dan kurma sebagai hadiah, karena banyak hadis-hadis soleh yang menyebutkan keutamaannya. Waspadalah dalam menyentuh kaum wanita dan melihat kepada mereka, tutupilah istrimu dari kaum halal. Janganlah melangkahi kepala orang yang sholat sehingga menyakiti mereka, dan duduklah sedekat mungkin. Hati-hati lewat di depan orang yang sedang sholat, meskipun itu tanah haram, karena itu merupakan perbuatan setan. Berlemah lembutlah dengan orang-orang di sekitarmu ketika tawaf, sa'i, melempar jumroh, dan mencium hajar aswad. Janganlah berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang yang sudah mati, karena hal itu perbuatan syirik. Jika kamu mau masuki, didahulukan kaki kanan. Demikian cerita saya hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.